Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rahmat Bismian. Perkenalkan, nama saya Naila Nuranisa. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsawi Rahma. Perkenalkan, nama saya Ridwan Soleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galuh Sastra Birja. Kami di sini ingin mewawancarai instansi Pengadilan Negeri Cianjur dengan Bapak Ilham Adi Negara Sukana, SHMH. Sebelumnya Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Widya Kencana, kami dari Fakultas Sains Terapan. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsawi Rahma, dan di sini rekan saya Naila Nuranisa. Baik, kami di sini sudah bersama dengan Bapak Ilham Adi Negara Sukana, SHMH. Berprofesi sebagai advokat dan di sini dia berkarya di Posbakum. Sebelumnya, apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai mengenai hal-hal yang terkait dengan Pancasila? Baik, silakan. Menurut pandangan Bapak, apa konsekuensi dari Pancasila yang merupakan sumber hukum dari segala hukum di negara? Pancasila ya. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Baik. Pertama-tama terminologi sumber hukum. Terminologi sumber hukum sendiri diartikan sebagai sumber dari suatu hukum. Ya. Hal tersebut meliputi nilai-nilai, kaidah maupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka seluruh nilai isi Pancasila haruslah tercermin dan terwujud dalam menjadi ruh dalam seluruh isi hukum maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata lain, singkatnya, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menurut Bapak, bagaimana Pancasila menyatukan segala perbedaan yang ada pada masyarakat? Pancasila menyatukan ya perbedaan. Pancasila sendiri telah ada dalam menyatukan bangsa yang terdiri dari beraneka ragam bahasa, adat, suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Sebagai ideologi dasar negara kita tersebut, Pancasila mampu mempersatukan keberagaman kebudayaan maupun keberagaman adat istiadat. Ya. Pancasila mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pedoman hidup, pandangan hidup, nilai-nilai, norma, kaidah maupun tata krama yang berlaku sesama rakyat Indonesia. Begitu. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi Pancasila dalam konteks globalisasi? Konteks globalisasi ya, di era globalisasi ya maksudnya. Pancasila itu, tantangan Pancasila di era globalisasi saat ini, pertama yaitu menguatnya individualisme. Yang kedua, maraknya komplementarisme. Yang ketiga, meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Kemudian maraknya radikalisme dan ekstremis. Kemudian meningkatnya intoleran. Kemudian pengecualian atau mengabaikan Pancasila sebagai ideologi, sebagai objek ilmu pengetahuan. Kemudian kemiskinan, kontrol sosial, konflik sosial, maupun ujaran kebencian banyak yang menjadi tantangan di era ini. Makanya perlu lagi oleh pemerintah maupun masyarakat semuanya untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila. Demikian. Baik, selanjutnya, bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945? Baik, untuk proses pengesahan Pancasila sendiri ya, Pancasila dirumuskan pertama kali oleh BPUPKI ya, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dengan
melalui serangkaian proses sidang pertama, sidang kedua di BPUPK sampai dengan PPKI, itu akhirnya Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Republik Indonesia. Demikian. Menurut Bapak, apa tujuan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan sosial. Tujuan dari sila kelima itu diantaranya pertama, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh individu bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya. Yang kedua, itu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mewujudkan perdamaian dunia, kemudian menjaga hubungan antara rakyat dengan negara. Dan yang terakhir yaitu pembangunan nasional tanpa hambatan. Baik, selanjutnya apa makna dari sila ketiga Persatuan Indonesia? Makna dari sila ketiga Persatuan Indonesia secara sederhana dapat diartikan sebagai bersatunya keberagaman di Indonesia. Namun secara luas itu konsep persatuan ini memiliki makna yang mendalam. Persatuan sendiri mengandung arti bahwa bersatunya keanekaragaman, bermacam corak, apapun menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bulat. Kemudian Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk memenuhi atau meraih kebebasan terhadap kebangsaan yang mana itu dalam suatu wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Kemudian Persatuan Indonesia juga itu mencakup dalam arti ideologis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah bersedia untuk kami wawancarai. Baik, terima kasih juga buat teman-teman atas kelas singkat sini. Terima kasih.